enaknya duduk sama ulama gini. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya, kita mau bincang-bincang santai aja. Topiknya kan bincang-bincang. Ya. Jadi kita bincang-bincang. Ya, Baik. Kita kasih topik. Anak yang selesaikan, Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Zen kalau gitu. Dia mau menyelesaikan. Anak, enggak usah. Oh gitu. Sudah cocok tawaran beliau ini buat anak. Baik, Ustadz, ini yang hadir di sini macam-macam, Ustadz. Ada yang sukanya naik motor, ada yang sukanya naik mobil, ada yang off-road, Ustadz, kerjaannya, Ustadz. Kalau lihat mobilnya gede-gede, bannya gede-gede, Ustadz. Ada yang suka naik sepeda, ada yang suka naik kuda. Kuda ini mahal ternyata, Ustadz. Motor, berapa motor? Motor 3 juta dapat bekas, Ustadz. Kuda nggak bisa dapat. Nah, kita ingin, Ustadz, ini mereka yang punya hobi berbeda-beda, Ustaz. Bagaimana hobi mereka itu bisa berpahala. Jadi bukan menghabiskan waktu yang tanpa manfaat. Kira-kira apa, Ustaz, yang harus dilakukan mereka ketika mereka menyalurkan hobi mereka? Yang jelas itu hobi. Nah, kuda mungkin tadi dikatakan oleh Pak Azwar, sekarang ada yang berpikir sunnah ya. Tapi dulunya mereka hanya hobi aja berkuda gitu. Kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan agar hobi itu tidak menghabiskan uang, tidak menghabiskan waktu, kadang-kala hak-hak istri, anak-anak juga ditinggalkan gara-gara orang tua menyalurkan hobinya. Barakallahu fiik. Kalau ini anak kasih soal kayak gini, nanti insya Allah sebaliknya anak kasih soal antum loh, Ustaz. Ini namanya bincang-bincang ini, Ustaz ya. Bincang-bincang, ganti-gantian nanti insya Allah, Ustaz ya. Siap. Baik. Ikhwani rahimana rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, "Ikhlis ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Ikhlis ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dua hal ini yang bisa kita jadikan kunci dalam kita menjalani aktivitas, dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini yang sesaat, dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ikhlas ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau akan hal-hal yang bermanfaat buat engkau. Baik itu talabul ilmi, menuntut ilmu, baik itu aktivitas mencari maisha, ataupun aktivitas-aktivitas yang positif. Tadi yang sudah disebutkan, baik itu ada motor ya, ada yang kuda. Insya Allah ini semuanya positif. Yang demikian ini silakan dilanjutkan, tidak mengapa. Wasta'in billah. Dan hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kepada kemampuan kita. Kita hendaknya kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun aktivitas yang kita lakukan. Baik sebagai suami, baik sebagai ayah, sebagai anak, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ustaz pun juga wajib isti'anah, Sudah? Ya, kita ahsan, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hendaknya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas yang kita lakukan dan kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan hendaknya diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan mereka kecuali untuk ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kesimpulannya, ikhlas ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Mungkin Ustaz bisa lanjutkan ini, Ustaz. Kita balikin lagi ke Ustaz. Nah, mana Ustaz Husnul? Ustaz terus no Ustaz. Ada sing ngomong Surabaya. Ya Allah ya Allah Ustaz. Alhamdulillah tambah lagi Ustaznya. Ngadep Ustaz, jangan ngadep ke matahari Ustaz. Ngadep ke jamaah Ustaz ini. Nah, kasih Ustaz Husnul. Mic-nya.
Ustaz mau langsung naik kuda kayaknya Ustaz. Kemana Ustaz? Taal Ustaz, Masya Allah. Baik, sambil menunggu Ustaz Tusrul, ini penampilan naik kuda. Sepatu nih larang Ustaz. Masya Allah. Fadol Ustaz. Masya Allah. Ahlan ya sahlan. Masya Allah ya halat. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Fadol Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, ini tadi sudah dimulai sama Ustaz Salim Ustaz. Masalah ihris ala ma yanfa'u ya. Hal-hal yang positif, yang bermanfaat, Nabi menyuruh kita untuk melakukannya selama itu positif. Tapi kadang-kala Ustaz, ini bicara naik motor tadi, mungkin manfaat, naik kuda manfaat. Tapi kadang-kala menimbulkan kesombongan atau menimbulkan jadi kelompok-kelompok. Ini penunggang jaran. Jaran ada. Enggak Ustaz. Jember lah. Jaran. Jadi dulu Ustaz, ini ada cerita teman anak di pondok. Ketika dia SD, kan dulu belajar baca ngeja Ustaz. KUKUD ada kan. Ada gambarnya kuda kan. KUKUD ada. Dia lihat gambar jaran kata dia. Betul ini mah. Ini kisah benar gitu loh. Jadi orang kadang-kadang karena melihat gambar dia yang terbetik dalam ini, dia tahu ini jaran, nggak ada kuda itu, ada jaran. Nah tadi bagaimana teman-teman yang punya hobi itu tidak menjadi sombong dengan hobi dia, meremehkan orang lain, atau mereka mengelompok-kelompok sendiri. Gimana caranya Ustaz? Barakallahu fikum, Masya Allah. Enak kan duduk di antara Ustaz ya? Jadi moderator, Masya Allah. Fadol Ustaz. Ini balas dendam ini. Anak kemarin ditawas moderatornya. Sekarang anak yang tanya kebalik ini. Masya Allah. Anak niatnya kesini naik kuda. Enggak, tapi sepatunya itu bukan naik kuda sih. Kuda ini. Biker. Ini biker, biker itu Ustaz. Jadi antum ikut kelompok yang naik sepeda bukan naik kuda sih. Kayaknya naik mobil Ustaz. Allah, enggak jelas itu Ustaz. Sepatunya, tapi datangnya naik mobil. Masya Allah. Kesatria, Ustaz, kesatria. Kesatria bisa semuanya Ustaz. Nah, fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Waduh, ini berat buat anak ini. 2 guru anak di sini. Benar, berat. Kalau saya di tengah lebih mudah daripada di pinggir seperti ini. Makanya jangan telat datangnya. Jadi di tengah kadang tuh telat. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Pernah ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna kesombongan itu, seorang sahabat bertanya, seorang sahabat menyanggah, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, orang itu sukanya pakaiannya bagus, rompahnya atau sepatunya bagus, karena pakai ini dilihat dari waktu mahal jadi ini nggak enak ini. Piro Ustaz. Akhirnya maksudnya apakah itu masuk kesombongan? Oh, ini lagi bela diri Ustaz itu. Bela diri. Baik. Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka performance seorang yang menunjukkan kepantasan bagi dia dalam konteks syariat selama tidak melampaui batas, yang itu menunjukkan keindahan, kebagusan, kepantasan, maka itu boleh, bagus, disenangi oleh Allah. Mohon dikoreksi Ustaz, insyaallah. Dan dikasih oleh Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah meremehkan manusia, ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Itu artinya, kudanya sudah manggil-manggil nih. Kapan kajiannya selesai nih? Mana pemanasan dari tadi sudah panas katanya begitu. Kode dari kuda ini. Udah kenal mungkin. Ini belum ke sweet loh, sweet gitu. Ini udah kesini mungkin. Baik. Iya. Memang dilihatkan di sini. Bah, naik ke kuda. Iya, sama saya Pak Ustaz Syafiq. Ikut katanya. Di anak itu bapak itu. Alhamdulillah. Jadi selama kita bisa menjauhi dua hal yang buruk ini, menolak kebenaran, meremehkan manusia, apapun style yang kita miliki, selama itu tidak melanggar syariat dan itu menunjukkan keindahan kepantasan kita, insya Allah kita akan terhindar dari ini semua. Maka andai kata seandainya ada orang berbicara sama kita, menyampaikan sesuatu yang hak, maka terima. Jangan kemudian melihat siapa itu. Udah. Selama itu yang hak, kita terima. Dan jangan ada sampai perasaan lebih tinggi dari mereka. Memang, maaf, secara umum, suatu komunitas itu bangga dengan apa yang menjadi identitasnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang dimilikinya, mereka bangga dengan yang dimilikinya. Itu saya sebutkan dalam Al-Quran. Ya, senang dan bangga itu mungkin bisa dibedakan. Ya. Kalau kita senang, tetapi kebanggaan kita bukan kebanggaan yang menjadikan kita jumud, menjadikan kita sombong dan kemudian meremehkan orang sekalian kita. Ya, insya Allah kebanggaan seperti ini masih dalam taraf yang baik. Dan tentunya kita hindari hal-hal yang menunjukkan kesombongan, identitas diri dan semuanya selain kita anggap remeh, tidak. Ada sisi yang baik yang saya melihat, ya wallahu ta'ala mungkin penglihatan saya ini atau penilaian saya ini perlu dilurus. Masyarakat itu banyak segmen. Ada segmen baik tuh. Ada segmen pendaki. Dan banyak segmen-segmen yang lainnya, ada segmen pemuda. Dan mungkin di sana ada pula lapisan masyarakat yang merupakan objek dari dakwah ini yang belum kita sentuh. Kalau seandainya keberadaan kita seperti apa yang kita lakukan ini bisa menyentuh segmen dakwah itu, why not? Kenapa tidak? Keren diti Ustaz, jangan jeli. Iya, keren diti. Mojok titik. Why not? Why yes? Syaratnya apa? 5 lah gitu. Kan begitu. Kalau seandainya, karena kita nggak mungkin bisa ngajak orang, ayo sholat, ayo sunnah, tanpa kita mengenal apa yang menjadi bahasa sentuhan bagi mereka semuanya. Maka dari itu adanya komunitas-komunitas seperti ini, harapan kita, mereka yang punya kegemaran masing-masing, entah rider, entah mungkin climber, semuanya seperti itu. Keberadaan mereka seperti yang kelak, kalau kita bisa masuk, seharusnya kita bisa mewarnai. Intinya di situ. Jangan sampai identitas kita ini dikalahkan oleh komunitas. Justru komunitas itu harus mengenal identitas kita. Ya. Intinya di situ. Ya. Ada orang sukanya rohal kemana-mana. Karena kemana-mananya, karena nggak tersentuh oleh dakwah, nggak tersentuh oleh ilmu, akhirnya kemana-mana maksiat. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Dakwah Dawa, pintu maksiat itu ada 4. Ini perlu diperhatikan ini. Dan salah satunya ada pada pintu yang kita di situ. Kalau seandainya kita bisa mengarahkan pintu itu kepada yang baik, insya Allah baik. Kalau enggak, jelek. Yang pertama, lahazat, yaitu pandangan mata. Berapa banyak orang itu terkapar dalam maksiat ketika dia salah memandang. Dan Rasul mengatakan an-nadratu sahmun masmum min sihani iblis. Ini akhirnya terah masa itu.
apa-apa. Waduh. Manfaat. Kan Inggris ala main Pak Uga. Aduh. Jatahnya moderator. Ada kok mindah sini ini adalah jatahnya Ustaz Safir. Ana moderator. Jatahnya Ustaz Safir. Terus no. Get no, gas dor. Ini akhirnya kayak mereka gaspol. Cengklak Ustaz. Lagi di DPL nanti. Baik, Allah Akbar. Minta izin Ustaz. Haji bes. Ini kata Ustaz Salim, ihris ala ma yanfa'u. Akhirnya gaspol akhirnya. Baik, kita kembali pada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ada 4 pintu maksiat yang kita harus waspadai. Dan kita dengan aktivitas yang kita lakukan itu, yang kita sering jalan, sering climbing dan semacamnya, pintu ini bisa terbuka. Jangankan yang seperti itu, yang duduk pun bisa masuk dalam pintu itu. Yang pertama kata beliau, nahatat, pandangan mata. Dan pandangan mata bahaya. Disebutkan an-nadratu samun masmum li sihri iblis. Pandangan mata itu adalah panah beracun di antara panah-panah iblis. Antum tahu panah beracun, dia nggak perlu nusuk dalam. Satu dik, sudah wes. Kelepar dia, ke darah kini. Pada banyak orang ketika pandangan saat, masya Allah, na'udzubillah, nggak bisa tidur. Bener kan? Nggak bisa tidur. Kayak nyamuk. Kan begitu. Pintu yang kedua, yaitu al-khatarat, lamunan-lamunan. Waktu senggang, makanya kata Rasulullah SAW, di antara 2 nikmat yang sering manusia itu terlengah, yaitu sehat dan waktu luang. Digunakan untuk ngelamun. Padahal kata Rasulullah, manfaatkan 5 sebelum 5. Salah satunya manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Yang ketiga adalah al-lafazat, obrolan-obrolan, chatting, ya, Facebook, kemudian kenalan, Japri. ya, Japri, Messenger dan semacamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang keempat kata beliau al-khutuwat, yaitu jalan-jalan tadi itu. Kalau zaman anak dulu ada jalan sore, sekarang jalan subuh saja. Jalan subuh. Oh, ke masjid. Insya Allah.